laporan hasil observasi. Sebelum masuk ke materi, Ibu ingin mengingatkan pembelajaran minggu yang lalu. Hayo, siapa yang masih ingat? Ya, minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai pengertian teks laporan hasil observasi. Apa nak? Teks laporan hasil observasi? Ya, teks laporan hasil observasi merupakan suatu bentuk laporan dari hasil suatu pengamatan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pertama, menemukan isi teks laporan hasil observasi. Kedua, menganalisis isi teks berdasarkan struktur laporan hasil observasi. Ketiga, menyusun isi teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan strukturnya. Materi pertama, menemukan isi pokok teks laporan hasil observasi. Pokok-pokok isi teks dapat ditemukan dengan menemukan kalimat utama. Apa kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya memiliki pokok pikiran atau gagasan utama yang menjadi dasar perkembangan sebuah paragraf. Nah, di sini akan kita lihat contoh. Di sini ada teks satu paragraf mengenai persiapan yang matang dan mental yang kuat merupakan kunci meraih sebuah kesuksesan, bukan hanya di satu bidang, tetapi untuk semua bidang. Hal ini yang harus dimiliki dan menjadi prinsip dari seorang atlet agar dapat mencapai prestasi yang setinggi-tingginya sesuai dengan event yang diikutinya. Termasuk Eko Yuli Irawan, atlet angkat besi Indonesia yang sukses mempersembahkan medali perak pada pegelaran Olimpiade Tokyo 2020 beberapa waktu yang lalu. Jika bukan karena persiapan baik, tidak mungkin ia bisa mempersembahkan prestasi gemilang itu untuk tanah air. Nah, dari paragraf ini bisa kita lihat yang mana merupakan gagasan utamanya. Ya, gagasan utama terletak pada awal paragraf ya. Di sini yaitu persiapan yang matang dan mental. Persiapan matang dan mental yang kuat merupakan kunci meraih sebuah kesuksesan. Itulah pokok isi dari paragrafnya. Materi kedua yaitu menganalisis struktur teks laporan hasil observasi. Apa saja struktur teks laporan hasil observasi? Yaitu pertama adalah pernyataan umum. Kedua adalah deskripsi bagian, ketiga deskripsi manfaat, terakhir adalah penutup atau simpulan. Pernyataan umum memuat berbagai informasi umum, contohnya informasi tentang nama latin hewan dan asal-usulnya. Deskripsi bagian itu berisi pemaparan secara rinci mengenai beberapa bagian yang kemudian membentuk kesatuan hal yang dilaporkan. Contohnya ciri-ciri, fisik, dan habitat dari hewan yang telah disebutkan sebelumnya dalam bagian definisi umum. Kemudian deskripsi manfaat, yaitu berisi mengenai kegunaan, kelebihan, serta manfaat dari objek yang diobservasi. Terakhir itu adalah kesimpulan, biasanya berisi mengenai bagian perincian akhir teks laporan, bisa berupa tanggapan atau interpretasi dari penulisnya. Coba untuk menganalisisnya, silakan kalian baca dulu ya. Ini adalah paragraf teks laporan hasil observasi yang berjudul kucing. Silakan dibaca. Nah, sudah dibacakan? Nah, sekarang kita analisis. Isi berdasarkan struktur teks laporan hasil observasi berjudul kucing, yaitu kita lihat dari strukturnya. Pertama, pernyataan umum. Di mana pernyataan umum itu berada? Ya, berada di paragraf 1 dan 2. Karena di sana berisi tentang gambaran umum mengenai karakteristik kucing, ciri-ciri dan jenisnya. Nah, sekarang bagian deskripsi bagian. Kita lihat di mana dia berada. Itu berada di paragraf 3 ya, yang berisi mengenai penjelasan spesifik mengenai bagian fisik kucing. Lalu, struktur ketiga adalah deskripsi manfaat. Nah, berada di paragraf 4 yang berisi manfaat kucing bagi manusia. Dan terakhir adalah kesimpulan. Kita lihat kesimpulannya itu berada pada paragraf yang terakhir. Terakhir yaitu menyusun teks laporan hasil observasi. Bagaimana cara menyusunnya? Yang pertama adalah kita rumuskan temanya, kemudian susun kerangka sesuai dengan struktur ya. Lalu ketiga adalah kembangkan kerangka tersebut.
bagaimana pembelajaran kita hari ini. Semoga paham ya. Terima kasih.